Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudariku sekalian, adik-adikku sayang, jamaah Ahbabuz Zahra yang kali ini hadir untuk kita bersama-sama membaca salawat burdah ya, salawat pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadikan kita semuanya sebagai umat yang layak untuk dapat syafaat Nabi Muhammad alaihi wasallam dan juga kebersamaan kelak di hari akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita juga sekaligus sambil mengingat dan mengenang perempuan solehah, putri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang hari kelahirannya terjadi pada hari-hari yang seperti sekarang ini. Karenanya di peringatan-peringatan dalam waktu-waktu ini kita seringkali mendengar acara peringatannya sekaligus juga untuk memperingati hari kelahiran Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha, yang mana beliau dilahirkan pada tanggal 20 Jumadil akhir. Ya, pada tahun ke-5 sebelum kenabian baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah ini adalah putri Nabi Muhammad alaihi wasallam, sekaligus merupakan pelipur lara, sekaligus merupakan penghibur hati, sekaligus merupakan orang yang paling disayang sama Nabi Muhammad alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad menjadikan kebahagiaan beliau ada pada kebahagiaan Sayyidah Fatimah, dan murka beliau, marah beliau pun juga ada pada kemarahan Sayyidah Fatimah. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku, membahagiakan hatiku semua yang membahagiakan hatinya, dan juga menyedihkan hatiku semua yang menyedihkan hatinya. Adik-adik saudariku sekalian yang saya muliakan, maka pada hari-hari yang seperti ini kita juga mengingati beliau dengan mencari-cari apa yang bisa kita ikuti, apa yang mampu kita ikuti dari kemuliaan hati, dari kebaikan akhlak, dari tingginya pekerti yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau saya perhatikan dari beberapa hal yang bisa kita ambil dari Sayyidah Fatimah, yang nomor satu, teman-teman sedikit sekalian, Sayyidah Fatimah itu sangat menjaga dirinya jauh dari segala perbuatan-perbuatan dosa, terutamanya beliau tidak pernah mau untuk melakukan hal-hal yang banyak dilakukan oleh perempuan-perempuan zaman sekarang yang sepertinya kekurangan sifat malu ya dalam dirinya. Nabi Muhammad alaihissalam ketika menceritakan tentang sifat malu ini, kata Nabi Muhammad, istahyu minallah haqqal haya. Kata Nabi Muhammad, kalian haruslah memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat mengatakan, qad istahyaina minallah haqqal haya. Wahai Rasul, kami merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Kami sering kali merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami merasa kami benar-benar merasa malu gitu sama Allah. Kata Nabi Muhammad, man istahya minallah haqqal haya, siapa yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kepala dan apa yang dikandung di dalamnya. Artinya siapa yang memiliki sifat malu dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga
matanya, menjaga telinganya, dan menjaga mulutnya. Serta katanya Nabi Muhammad SAW, menjaga perut dan apa yang ada di bawahnya. Artinya menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, menjaga tidak bergenit-genit dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat dijaga oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Sayyidah Fatimah tidak suka dan tidak mau memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan wajahnya di hadapan laki-laki. Meskipun laki-laki itu adalah sahabat-sahabat ayahnya, meskipun laki-laki itu adalah orang-orang beriman pada zamannya yang juga mampu menjaga hati-hati mereka. Segitunya Sayyidah Fatimah tidak pernah mau memperlihatkan hal yang seperti itu kepada laki-laki yang bukan mahram dan yang bukan suaminya. Adik-adik saudariku sekalian yang saya muliakan, pernah satu waktu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada kalangan sahabat laki-laki ya tentang ma khairun lil mar'ah, apa yang terbaik bagi seorang perempuan. Laki-laki di situ hampir semuanya tidak dapat menjawab, hingga sampai pulangnya Sayyidina Ali bercerita kepada Sayyidah Fatimah bahwa hari ini ayahandamu bertanya kepada kami kaum laki-laki pertanyaan yang kami tidak bisa menjawabnya. Apa itu pertanyaannya, kata Sayyidah Fatimah? Sayyidina Ali menjawab, pertanyaannya berbunyi, ma khairun lil mar'ah, apa yang terbaik bagi seorang perempuan. Maksudnya perempuan yang baik, perempuan yang paling menjaga diri, perempuan yang paling hebat tuh yang bagaimana gitu. Kami tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena sepertinya salah semua nih jawaban-jawaban kami gitu. Kata Sayyidah Fatimah, apakah kamu izinkan saya wahai Ali untuk menjawab pertanyaan tersebut kepada ayahanda saya? Sayyidina Ali menjawab, silahkan wahai Fatimah. Sayyidah Fatimah pun kemudian mempersiapkan diri, bergegas, memakai penutup aurat sebagaimana yang biasanya, pakaiannya sangat tertutup, dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya, jalannya juga sangat hati-hati ya, tidak sampai menimbulkan gerakan-gerakan yang memancing perhatian kaum laki-laki gitu. Apalagi yang memperlihatkan lenggak-lenggok badannya, itu sama sekali jauh hal-hal yang seperti itu dalam diri Sayyidah Fatimah hingga sampailah beliau ke rumah ayahandanya. Ketika ayahandanya membuka pintu rumah tersebut, Sayyidah Fatimah kemudian mengatakan bahwa ayahanda, saya datang ke sini untuk menjawab pertanyaanmu yang tidak dapat dijawab oleh kaum laki-laki yang kau tanyakan pada hari ini kepada para sahabat. Nabi Muhammad mengatakan, betul wahai Fatimah, silahkan jawab pertanyaanku tersebut, di mana aku bertanya, ma khairun lil mar'ah, apa yang terbaik bagi perempuan. Artinya perempuan terbaik itu yang seperti apa gitu. Katanya Sayyidah Fatimah, khairun lil mar'ah an la tara rajulan wala yaraha rajul. Yang terbaik bagi seorang perempuan adalah untuk tidak melihat laki-laki dan yang tidak suka dilihat oleh laki-laki. Yang tidak memperkenankan dirinya untuk dilihat oleh laki-laki. Yang terbaik bagi seorang perempuan adalah sebisa mungkin menjaga diri sehingga sebisa mungkin untuk tidak suka melihat laki-laki dan yang tidak suka dilihat oleh laki-laki. Tidak mempertontonkan dirinya, kecantikannya, auratnya, lekuk tubuhnya, keindahannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya dan juga tidak suka untuk tidak melihat mereka juga, tidak memandangi kecakapannya, tidak memandangi kegantengannya, tidak terpesona dengan keunyuannya, tidak terpesona dengan kelucuannya gitu ya, nggak gemes sama kemanisannya dan seterusnya. Maka itu adalah yang terbaik bagi seorang perempuan. Sayyidina Rasulullah SAW, ayahanda Sayyidah Fatimah, sangat senang sekali mendengar jawaban tersebut dari Sayyidah Fatimah. Beliau kemudian menjabat erat tangan Sayyidah Fatimah seraya mengatakan, innaki la binti Rasulillahi haqqa. Sungguhnya engkau benar-benar putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal pertama yang ingin saya sampaikan kepadamu, wahai seorang muslimah, wahai seorang mukminah, wahai adik-adikku sayang, wahai belia-belia, remaja-remaja yang mendengarkan kajian saya pada sore hari ini, yuk kita belajar untuk lebih bisa menjaga diri kita. Sekurangnya jangan suka mempertontonkan kecantikan-kecantikanmu,
auratmu terutamanya kepada laki-laki yang bukan mahrammu. Nggak usah punya keinginan untuk jadi viral, nggak usah punya keinginan untuk eksis, ya, nggak usah punya banyak-banyak keinginan untuk menjadi populer, menjadi perempuan yang terkenal, perempuan yang diidam-idamkan oleh kaum laki-laki, perempuan yang diinginkan untuk orang laki-laki gitu kan. Nggak usah seperti itu, sebaik-baik dirimu justru yang sebaliknya, yang menjadikan kecantikanmu justru tidak terjamah oleh laki-laki. Tidak mudah laki-laki untuk memandang kecantikanmu karena kamu begitu tertutup, auratmu begitu terjaga. Kecantikanmu hanya kamu persembahkan untuk orang-orang yang boleh melihatnya, dari orang tuamu, dari saudara-saudarimu, dari sesama perempuan, dan juga dari yang nanti kelak akan menghalalkan dirimu. Yang nanti kelak akan menjadi imam dalam rumah tanggamu gitu. Nah, teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kita belajar untuk menjaga diri, karena siapa yang menjaga dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari kejahatan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sungguh loh teman-teman saudara sekalian, yang benar-benar berkelas tentu akan menjadi tertutup. Lihat saja tuh kalau kue-kue gitu ya, kalau yang kebuka-kebuka pasti dah kuenya murah-murah dah. Tapi kalau yang ketutup-ketutup gitu kan, apalagi tambah ditutupin pakai kaca, ditutupin segala macam, itu pasti yang mahal-mahal tuh. Semakin tertutup biasanya memang semakin mahal. Demikian pula dengan kita kaum perempuan gitu. Semakin kita tertutup, semakin kita menjaga diri gitu, kita akan menjadi perempuan yang semakin akan berkelas, semakin akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga diri kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala pun juga akan menjaga diri-diri kita, teman-teman sekalian, sehingga tidak ada kejahatan-kejahatan yang sampai kepada kita sekalian. Di zaman sekarang ini kita suka takut-takut nih kan, ngeri-ngeri nih kan. Zaman-zaman sekarang ini ada banyak sekali kejahatan-kejahatan di luar-luar sana gitu. Memang betul bahwa kejahatan-kejahatan itu memang juga emang dari orang-orang yang berbuat jahat gitu kan. Nah, gimana cara melindungi kita dari kejahatan-kejahatan yang semacam predator seksual lah, apa tuh namanya lagi yang sekarang itu pedofil lah, pelecehan seksual lah, penjahat kelamin lah, apalah segala macam yang sekarang banyak-banyak ada di luar-luaran sana, adik-adik saudariku sekalian. Nah, itu kita mudah-mudahan berharap Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua hal-hal yang seperti itu, dengan salah satunya caranya adalah dengan kita mengikuti jalannya Sayyidah Fatimah Zahra, menjaga diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjaga kita. Menjaga diri kita dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah pun akan menjaga diri kita dari apa-apa yang tidak kita inginkan, insya Allah. Maka teman-teman saya sekalian, hal pertama yang kita bisa contoh dalam diri Sayyidah Fatimah adalah kemampuannya untuk menjaga diri. Tidak ada yang menjagamu kalau tidak kamu sendiri. Tidak ada yang lebih dapat menjagamu selain daripada kamu sendiri. Dan kalau kamu bilang, oh, enggak apa-apa kok, saya sih temenan aja sama orang laki-laki, saya biasa salaman, saya biasa pelukan sama mereka, saya biasa pegangan tangan ini apa, saya enggak ada rasa apa-apa kok gitu. Kalau kamu berpikir seperti itu, teman-teman saya sekalian, itu dari sisi kamunya mungkin kamu merasa enggak ada rasa apa-apa. Dari sisi merekanya belum tentu. Dari sisi merekanya belum tentu gitu. Setan itu hati-hati loh, tidaklah berduaan laki-laki dengan perempuan kecuali yang ketiganya setan. Gitu kan? Dan kamu jangan pernah merasa aman dari diri kamu di masa sekarang. Oke, kamu sekarang nggak ada rasa apa-apa, tapi dalam waktu besok lusa, nah itu kita bisa jadi ada apa-apa gitu kan. Lagi pula setan tuh masuknya pinter banget. Adik-adik, setan tuh masuknya pinter banget. Dari yang, nggak apa-apa kan, ini kan cuman kita ngobrol aja kok, nggak ada apa-apa kok. Nanti lama-lama, nggak apa-apa kok, orang cuman kita ketemuan aja kok. Nggak apa-apa kok, cuman pegangan tangan aja, emang kenapa sih? Nggak apa-apa, orang cuman sandaran doang. Nggak apa-apa, cuman inian doang, pelukan doang. Nggak apa-apa, cuman, tuh nanti kemana-mana. Gitu. Jadi lebih baik katakan tidak dari sejak awal kita
diajukan pada keadaan-keadaan yang memungkinkan kita untuk berbuat dosa. Katakan tidak dari sejak awal ketika setan mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jagalah diri dengan kita mempraktekkan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Sayyidah Fatimah sebagai jawaban atas pertanyaan ayahanda Sayyidah Fatimah. Yaitu sebaik-baik perempuan, setinggi-tinggi perempuan, semulia-mulia perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat oleh laki-laki. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya untuk dapat melakukan hal yang seperti itu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hal kedua yang kita bisa contoh dalam diri Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, selain daripada sifat malu yang benar-benar sungguh-sungguh dimiliki oleh Sayyidah Fatimah dalam menjaga dirinya, yang keduanya sifat Sayyidah Fatimah yang bisa kita contoh adalah abidah, sawamah, qawamah. Beliau adalah seorang ahli ibadah, teman-teman saudara sekalian. Beliau ahli puasa di waktu siang, ahli ibadah di waktu malam. Ahli puasa di waktu siang, ahli tahajud di waktu malam. Ini suatu hal yang agak berat buat kita ikutin standar hidupnya Sayyidah Fatimah ya. Kemampuan beliau untuk beribadah, kemampuan beliau untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sungguh adalah merupakan hal yang di luar nalar teman-teman saudara sekalian. Akan tetapi sedikit yang bisa saya bagikan sebagai hadiah buat teman-teman nih ya, buat adik-adik nih terutamanya, kita tuh kan suka ngerasa gini loh, ya Allah kepengen banget sih ninggalin dosa gitu, kepengen banget bisa jadi seorang yang ibadahnya bisa lebih rapi gitu. Tapi kita suka terkalahkan sama hawa nafsu, suka terkalahkan sama ego kita sendiri, suka terkalahkan sama rasa malas yang kita rasakan gitu. Betapa seringnya kita merasakan hal-hal yang seperti itu kan. Nah, karenanya Sayyidah Fatimah ada mengajarkan kepada kita satu bacaan dan itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam untuk kemudian Sayyidah Fatimah mengajarkan kepada kita bacaan tersebut. Silahkan dipraktekkan bagi semua adik-adik sekalian. Silahkan dipraktekkan bagi semua. Silahkan dipraktekkan bagi semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Yaitu dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ghairi tarfatain. Gitu ya. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Atau juga wa la takilni ila nafsi wa la ila ghairi tarfatain. Bacaan ini silahkan dibaca pagi hari 19 kali di waktu pagi ya. Sesudah adik-adik misalnya akan pergi sekolah misalnya atau mau berkegiatan apapun, atau juga siapapun teman-teman yang merasa agak kesulitan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, kayaknya terkalahkan lagi sama hawa nafsu gitu kan. Mau ngerjain ibadah juga kayaknya males banget gitu. Pengen belajaran buat tahajud kayak nggak kebangun-kebangun juga. Bahkan sekedar untuk sholat subuh kayaknya kesiangan lagi gitu. Astagfirullah, nih gimana ceritanya sini? Hidup cuman sekali tapi kok isinya ninggalin sholat subuh mulu gitu. Hidup cuman sekali tapi kok kunutnya dijemur terus-terusan gitu kan. Nah, kalau adik-adik kepengen nih ninggalin semua perbuatan-perbuatan dosa ini, yuk kita belajaran untuk bisa mengamalkan salah satu doa hadiah dari Sayyidah Fatimah untuk kita sekalian yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihissalam untuk membaca doa yang seperti itu. Doa itu kalau dibaca akan membuat kita insya Allah bisa mengalahkan hawa nafsu kita pada hari tersebut. Gitu ya. Doanya ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Dat yang maha kuat, wahai Dat yang maha perkasa, birahmatika astaghith, aku berharap rahmatmu, wa min adzabika astajir, dan aku mohon perlindungan dari azabmu, dari kemurkaanmu. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah tolong perbaikilah diriku, wala takilni ila nafsi, dan jangan biarkan aku dikuasai oleh hawa nafsuku, tarfata ain, meskipun hanya sekejapan mata. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah
wala takilni ila nafsi wala ila ghairi tarfata ain. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuat, Engkaulah yang maha perkasa. Aku memohon rahmat-Mu dan aku mohon perlindungan dari azab-Mu. Ya Allah, perbaikilah kehidupanku, perbaikilah seluruh keadaanku, dan jangan biarkan aku dikuasai oleh hawa nafsuku atau oleh selain dariku, tarfatain meskipun hanya sekejapan mata. Baik, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, doa ini juga ada di zikir pagi ya, ada di Wirdul Latif. Ada di Wirdul Latif. Silahkan dirujuk untuk tulisan bahasa Arabnya yang tepatnya. Baik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini hal kedua yang bisa kita contoh dalam diri Sayyidah Fatimahuz Zahra. Berusaha untuk menghindari segala perbuatan dosa dan juga istiqomah mudah-mudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah bimbingan senantiasa untuk dapat mengikuti jalannya Sayyidah Fatimah. Kemudian hal ketiga yang bisa kita contoh dalam diri Sayyidah Fatimah, adik-adik saudariku sekalian yang saya muliakan, adalah sifat rahmah, sifat kasih sayang yang dimiliki oleh putri Nabi Muhammad SAW yang satu ini. Beliau hatinya dipenuhi dengan kasih sayang terhadap setiap orang. Bahkan sampai-sampai seperti yang diriwayatkan, Sayyidina Hasan pernah bertanya gitu kepada Sayyidah Fatimah, wahai ibunda, kenapa setiap malam aku seringkali mendengarmu berdoa dan menyebutkan nama begitu banyak orang tanpa menyebutkan nama dirimu sama sekali? Sayyidah Fatimah kemudian mengatakan, wahai anakku, sebab ketika kamu mendoakan orang lain, maka akan ada malaikat-malaikat yang mengaminkan doamu, sehingga kamu pun akan didoakan oleh para malaikat dengan doa yang sama. Pada saat yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya malaikat lebih daripada Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doamu. Nah, gitu ya. Jadi Sayyidah Fatimah adalah seorang yang hatinya penuh rahmat, penuh kasih sayang. Setiap malam-malam beliau akan mengangkat tangannya, kemudian akan mendoakan begitu banyak orang, menyebutkan nama begitu banyak nama. Dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosanya, agar Allah menjaga orang tersebut, agar Allah memuliakan hidupnya dan seterusnya. Sayyidah Fatimah akan berdoa dengan banyak menyebut banyak nama-nama, teman-teman saya sekalian. Dari sini juga saya belajar gitu, betapa hati seorang putri Nabi Muhammad SAW ini dipenuhi dengan kasih sayang yang begitu besar. Maka kita pun juga bisa mencontoh hal tersebut apabila malam hari atau di saat kamu berdoa, sebutkan nama orang-orang yang kamu sayangi, kedua orang tuamu, saudara-saudarimu, sahabat-sahabatmu, tetanggamu, orang-orang yang pernah berbuat baik kepadamu, bahkan doakan orang yang pernah berbuat jahat kepadamu sekalipun, gitu kan? Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya diberi hidayah sehingga ia tidak berbuat kejahatan lagi kepadamu maupun kepada orang-orang yang lainnya. Doakan. Itu bagian dari memiliki rahmat, memiliki kasih sayang yang ada di dalam hati. Dan Sayyidah Fatimah sangat amat besar kasih sayangnya terhadap seluruh umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau senantiasa mendoakan umat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Bahkan di waktu malam-malamnya seperti tadi yang telah saya sebutkan, sesudah beliau menyebutkan nama-nama orang yang begitu banyak dalam doa-doa beliau pun juga mendoakan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau. Ya Allah, ampuni umat Islam, ya Allah berikanlah jalan keluar bagi umat Islam, ya Allah sayangilah umat Islam. Terus begitu teman-teman saudariku sekalian, itu yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah di dalam doa-doanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan mengenai kasih sayang yang ada dalam hati dalam hati Sayyidah Fatimahuz Zahra, kita pun juga tahu bagaimana bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kasih sayang dalam hati Sayyidah Fatimah dan keluarga beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakannya ya dalam surat Al-Insan,
di dalam ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm walaqahum nadratan wa surura ila akhiril ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya wa yut'imuna ta'am, mereka memberikan makanan ala hubbih, meskipun mereka sangat menginginkan makanan tersebut, miskinan hari pertama kepada orang-orang miskin, yatiman hari kedua kepada anak-anak yatim, asira dan hari ketiga kepada para tawanan-tawanan perang. Hal ini dilakukan oleh Sayyidah Fatimah beserta seluruh keluarganya dalam kisah yang sangat terkenal yang merupakan sebab wurudnya atau sebab nuzulnya ayat yang tadi telah saya sebutkan. Malam hari itu, Malaikat Jibril datang kepada Nabi besar Muhammad alaihissalam, menjabat erat tangan Nabi Muhammad seraya mengatakan, hani'an laka bi ahli baitika ya Rasulullah. Selamat atas apa yang telah dilakukan oleh keluargamu, wahai Rasul. Nabi Muhammad bertanya, wa ma fa'ala ahlu baiti? Apa yang sudah dilakukan oleh keluargaku? Malaikat Jibril kemudian bercerita bahwasanya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib suaminya, Hasan Hussein, dan juga kedua perempuannya yang lain, kedua perempuan yaitu Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ummu Kalthum, mereka berpuasa hari tersebut dengan puasa nadar bahwa kalau Hussein sembuh, mereka akan berpuasa berturut-turut 3 hari. Hari itu Sayyidina Hussein sudah sembuh, mereka pun melaksanakan puasa tersebut. Sudah sahur, pada menjelang subuh, mereka pun berpuasa hari tersebut. Hari itu Sayyidina Ali bekerja, mendapatkan uang, kemudian uangnya dibelikan bahan-bahan makanan. Sayyidah Fatimah memasak makanan tersebut sampai menjelang maghrib. Di saat mereka sudah bersiap-siap untuk berbuka dengan makanan yang sudah terhidang di meja, tiba-tiba ada orang-orang miskin yang mereka sedang kelaparan, mereka pun memberikan makanan tersebut tanpa menyisakan sedikit pun buat mereka sekeluarga, sehingga mereka pada hari itu tidak berbuka dan juga tidak sahur kecuali hanya dengan air putih saja. Besok harinya mereka kembali berpuasa dan kembali Sayyidina Ali bin Abi Thalib bekerja, Sayyidah Fatimah kembali memasak. Saat-saat menjelang buka puasa, ternyata ada anak-anak yatim yang datang untuk meminta makanan kepada mereka dan sudah dalam keadaan kelaparan. Buat teman-teman yang mendengarkan boleh di-unmute agar suaranya tidak masuk ke kajian ya. Baik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian pada hari itu makanan mereka pun diberikan kepada anak-anak yatim sehingga anak-anak yatim tersebut dapat makan dan mereka pun kemudian tidak ada sisa makanan untuk mereka makan di saat buka dan sahur kecuali dengan air putih saja. Hari esoknya pun mereka juga tetap berpuasa kembali karena memang puasanya nadar 3 hari berturut-turut, sehingga Sayyidina Ali kembali bekerja, Sayyidah Fatimah kembali memasak. Pada hari itu makanan yang terhidang sesudah hari ketiga, Allah Subhanahu wa taala rupanya betul-betul menguji keimanan mereka dan menguji kasih sayang yang ada dalam hati mereka. Saat-saat menjelang maghrib, datanglah beberapa tawanan perang yang kabur dari medan peperangan, kabur dari tawanan musuh ya, untuk kemudian dalam keadaan sangat-sangat kelaparan, mereka ada di depan pintu rumah Sayyidah Fatimah, mereka pun mengambil makanan tersebut untuk menjadikan orang-orang itu tidak sampai pingsan di depan pintu rumah mereka karena laparnya gitu kan, dan makanan itu pun habis semuanya, tidak ada yang tersisa selain air putih saja. 3 hari 3 malam mereka berpuasa dan tidak sahur serta tidak berbuka, melainkan hanya dengan air putih saja karena mereka memberikan makanan tersebut sebagai bentuk kasih sayang mereka terhadap sesama umat Islam. Subhanallah, luar biasa. Gambaran tentang kasih sayang yang luar biasa besarnya teman-teman saudara sekalian, dan rasa-rasanya kita putus asa ya, nyerah buat ngikutin jalan hidupnya Sayyidah Fatimah ini. Maka sekurangnya kalau kita tidak bisa mengikuti banyak dari apa yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah, dari kasih sayang beliau terhadap sesama umat Islam, sekurangnya apa yang kita punya jangan kita nikmati sendirian. Belajar untuk kita berbagi kepada sesama kita, jangan menjadi orang yang
kehilangan kunci surganya. Siapa tuh? Orang yang kata Nabi Muhammad SAW tertidur malam dalam keadaan kekenyangan, sementara tetangga sebelah rumahnya tidak bisa tidur karena kelaparan dan tidak ada makanan yang dapat mereka makan. Ya, nggak bisa tidurnya bukan karena diet ya, akan tapi karena memang nggak ada makanan yang bisa mereka makan. Kata Rumi, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ketika ditanya apakah ada musik yang haram, Jalaluddin Rumi mengatakan musik yang haram adalah suara dentingan dentingan sendok garpu yang menyentuh piring. Suara dentingan sendok garpu yang menyentuh piring dari orang-orang kaya yang sedang makan malam sementara tetangga sebelahnya sedang dalam keadaan kelaparan dan tidak memiliki makanan. Itu adalah suara musik yang haram, teman-teman saudara sekalian, dan itu adalah perut yang benar-benar dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perut yang dipenuhi padahal ia sudah dalam keadaan kenyang, sementara orang-orang di sebelah-sebelahnya harus menahan lapar karena tidak ada makanan yang dapat mereka makan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kehilangan kunci surga kita seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau SAW. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ketiga hal ini mudah-mudahan dapat kita contoh dalam kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra. Yang pertama, seperti yang tadi telah saya sampaikan, yaitu memiliki sifat malu yang menjaganya untuk tidak genit-genit dengan laki-laki, untuk berusaha menjaga diri kita sebisa mungkin tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki, tidak memperlihatkan kecantikan kita, apa yang kita punya ya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, dan juga tidak menonton atau tidak mempertontonkan dan juga tidak melihat mengamati kecakapan ataupun keindahan dari laki-laki yang bukan halal bagi kita ya, yang tidak halal bagi kita, artinya bukan pasangan hidup kita gitu, bukan suami kita maksudnya. Kemudian yang keduanya seperti juga yang tadi telah saya sampaikan, yaitu untuk kita berusaha menjadi seorang perempuan yang istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, berbuat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya seperti juga yang tadi telah saya sampaikan, yaitu memiliki rahmat dan kasih sayang kepada sesama umat Islam, memiliki empati ya, memiliki rasa empati kepada begitu banyak orang, ikut bersedih bersama dengan kesedihan orang lain, ikut mendoakan bersama dengan kesulitan-kesulitan orang lain, dan ikut membantu apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Berada dalam rasa yang sama dengan orang-orang, menjadikan kita mudah-mudahan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab katanya Nabi Muhammad SAW, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sungguhnya orang-orang yang dapat memberikan kasih sayang kepada orang lain, mereka adalah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penerus Sayyidah Fatimah, menjadikan kita orang-orang yang pantas untuk berada di belakang Sayyidah Fatimah Zahra insyaallah. Mudah-mudahan apa yang sudah saya ajarkan tadi dari bacaan-bacaannya juga bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير. إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا
شكرا نعمائك وادقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا محروما اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.